Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faisya Rizky Dayati dengan partner saya Nizar Albi Fawazi merupakan praktikan dari Laboratorium Simulasi Komputer akan menjelaskan tentang modul 2 yaitu ProModel. Yang untuk judul dari jurnal kami yaitu Analisa Simulasi Sistem Produksi Air Minum dalam Kemasan di PT Air Minum menggunakan software ProModel dengan asisten laboratorium kami Kak Irvani A. Muzadi. Abstrak yang kami tampilkan yaitu seiring dengan banyaknya perusahaan yang memproduksi air minum dalam kemasan, belum diikuti dengan kualitas air minum yang aman dan mutu baik. Sedangkan masyarakat atau konsumen air minum dalam kemasan memiliki hak untuk memperoleh air dengan kualitas dan mutu baik serta aman. PT Air Minum merupakan perusahaan yang memproduksi air minum dalam kemasan bermerek dan memiliki jaringan pemasaran di area Jawa Timur. Nah, di permasalahan yang ada di sini yaitu simulasi sistem produksi air minum dalam kemasan di PT Air Minum yang terjadi dengan aktivitas produksinya masing-masing. Simulasi dilakukan menggunakan software ProModel untuk menggambarkan kegiatan simulasi sistem dalam sistem produksi sesuai sistem yang ada. Setelah dilakukan pengolahan data dengan software ProModel, hasil yang kita dapatkan tidak valid. Karena data yang dihasilkan tidak valid, maka hasil simulasi belum dapat digunakan pada sistem produksi yang sesungguhnya, sehingga harus melalui proses penelitian lanjutan. Di jurnal kami ini memiliki kata kunci yaitu ProModel, produksi air minum dalam kemasan, dan simulasi. Untuk keywords-nya in English ada ProModel, Bottled Drinking Water Production, and Simulation. Lalu di pendahuluan kami mencantumkan beberapa latar belakangnya itu dunia usaha pada saat ini diharapkan pada persaingan yang semakin terbuka dan semakin ketat di berbagai bidangnya. Persaingan bukan hanya mengenai produktivitas namun kualitas jasa yang diberikan. Setiap industri memastikan sistem perusahaan berjalan dengan baik dan berusaha menjaga agar produk yang dihasilkan mampu memenuhi keinginan dan kepuasan konsumen. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah perusahaan air minum domestik pada saat ini tercatat mencapai 700 perusahaan yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Minuman atau BPOM. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai antrian, simulasi, dan ProModel. Antrian merupakan suatu garis tunggu dari pengguna yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayan. Pada umumnya sistem antrian dapat diklarifikasikan menjadi sistem yang berbeda-beda, di mana teori antrian sering diterapkan secara luas untuk memberikan suatu disiplin dalam menerima suatu layanan. Permodelan bisa juga dilakukan untuk menghindari resiko kerusakan sistem nyata. Demikian, sebuah model diperlukan bila mana percobaan dengan sistem nyata menjadi terhalang karena mahal, berbahaya, ataupun merupakan sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan. Dalam sistem and decision making, yang dimaksudkan dengan model adalah representasi sederhana dari sesuatu yang nyata. Dengan pengertian ini menunjukkan bahwa model selalu tidak sempurna. Dengan demikian menjadi jelas bahwa untuk kondisi tertentu biasanya perlu membangun sebuah model yang mewakili sistem nyata serta mempelajarinya sebagai pengganti sistem nyatanya. ProModel sendiri adalah sebuah alat atau software yang bisa digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis sebuah sistem. Sistem sendiri merupakan kumpulan dari berbagai elemen yang berfungsi dan berjalan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian ini menunjukkan bahwa suatu sistem terdiri dari banyak elemen dan elemen ini akan saling terkait satu sama lainnya. Nah, pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada simulasi sistem produksi air minum dalam kemasan yang terjadi pada PT Air Minum. PT Air Minum merupakan salah satu pabrik penghasil air mineral dalam kemasan di Indonesia. Dengan banyaknya pesanan konsumen yang membutuhkan air minum dalam kemasan ini, diberlakukan juga beberapa pos produksi dalam memproduksi air minum dalam kemasan agar selalu higienis.
Saat ini PT Air Minum memiliki 5 aktivitas produksi secara berurutan dengan urutan yang sesuai dengan produksinya. Pada aktivitas pertama ada penyaringan atau yang biasa disebut dengan filtrasi, berlanjut ke aktivitas kedua yaitu desinfeksi. Desinfeksi banyak digunakan untuk menghilangkan patogen dan mencegah terjadinya berbagai penyakit yang timbul akibat air yang tercemar. Desinfeksi merupakan tindakan membunuh mikroorganisme selain bakteri berspora. Desinfeksi umumnya dilakukan dengan cara fisik maupun kimia terhadap medium yang bukan merupakan makhluk hidup. Selanjutnya yaitu ada tahap pengisian air minum atau biasa disebut dengan filling. Nah, untuk aktivitas selanjutnya ada pengemasan dan aktivitas terakhir ada penyimpanan hasil produksi di gudang. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dilakukan penelitian analisis sistem produksi air minum dalam kemasan di PT Air Minum dengan menggunakan software ProModel agar diperoleh hasil analisis aktivitas sistem produksi air minum dalam kemasan pada PT Air Minum yang optimal dan akurat. Selanjutnya ada metodologi penelitiannya. Dengan data yang digunakan adalah data sekunder. Nah, di data sekunder ini kami mendapatkan dari data yang diperoleh dari sumber yang telah ada. Data tersebut dari penggunaan bahan dokumen perusahaan, karena dalam hal ini peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri, tetapi meneliti dan memanfaatkan data yang dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain. Berikut data yang dibutuhkan yaitu ada data waktu aktivitas penyaringan, data waktu aktivitas desinfeksi, data waktu aktivitas pengisian, data waktu aktivitas pengemasan, dan data waktu aktivitas penyimpanan gudang. Didapatkan data aktivitas antrian sebagai berikut yang tertera di tabel 2.1 aktivitas waktu pengukuran. Terdapat 10 kali pengukuran dalam 5 proses produksi tersebut. Lalu yang kedua ada tahap pengolahan data. Tahap penelitian berupa flowchart yang dilakukan dalam pengolahan data. Flowchartnya dimulai lalu ke studi pustaka dan studi lapangan, menjadikan perumusan masalah dan tujuan penelitian, lalu penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, lalu pengumpulan data. Selanjutnya ada pengolahan data oleh software dengan menggunakan software ProModel, selanjutnya verifikasi dan validitas, dan terakhir ada hasil dan pembahasan. Selanjutnya disimpulkan di kesimpulan dan saran, lalu selesai. Untuk penjelasan flowchart-nya sebagai berikut. Yang pertama, mulai tahap paling awal dalam melakukan penelitian. Yang kedua, ada studi pustaka, merupakan tahap pencarian referensi baik dari buku, jurnal, maupun penelitian sebelumnya. Yang ketiga, ada studi lapangan. Survei lapangan sangat diperlukan karena pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Yang keempat, ada perumusan masalah, sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian. Nah, di penelitian ini merumuskan beberapa lama waktu menunggu pada aktivitas sistem produksi di PT Air Minum. Yang kelima ada penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk batasan masalahnya sendiri diberikan agar permasalahan tidak melebar jauh. Setelah mengisi batasan masalah, lalu menentukan manfaat penelitian dan tujuan penelitian agar tujuannya sesuai dengan apa yang diharapkan di awal. Tujuan dari penelitian ini adalah mensimulasikan perkiraan waktu pada antrian proses produksi air minum dalam kemasan pada PT Air Minum menggunakan permodelan sistem dengan bantuan software ProModel. Dan manfaatnya adalah evaluasi dan perbaikan waktu tunggu pada antrian sistem produksi air minum dalam kemasan pada PT Air Minum untuk memaksimalkan waktu produksi agar output yang dihasilkan optimal. Yang keenam ada pengumpulan data yang digunakan oleh proses atau input penelitian. Data yang digunakan data sekunder yang didapatkan dari historis yang dimiliki oleh perusahaan. Ada 5 data sekunder yang diinput, yaitu data waktu penyaringan, data waktu desinfeksi, data waktu pengisian, data waktu pengemasan, dan data waktu penyimpanan gudang. Yang ketujuh ada verifikasi, merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, dan validitas sesuatu.
Selanjutnya ada validasi, ada kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antar individu, kelompok, atau situasi menyangkut karakteristik yang diukur. Yang kesembilan ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dalam sebuah laporan penelitian merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan dan saran berisi pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Nezart Albi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke tahap simulasi di aplikasinya. Kita langsung buka saja aplikasi ProModelnya. Ya, di sini udah terbuka untuk aplikasi ProModelnya. Kemudian kita masuk ke build. Kemudian kita untuk pertama kita membuat location-nya. Baik, jadi di sini kita akan membuat aktivitas-aktivitasnya. Kita akan input aktivitasnya. Untuk pertama di sini kita ada penyaringan atau filtrasi. Mungkin kita di sini bisa menggunakan raw material saja. Ini udah new. Dan kita klik di sini, kita besarkan. Oke, kemudian kita beri nama, new-nya yang dimatikan, kemudian diberi teks di bawahnya. Di sini kita ubah menjadi penyaringan. Oke, penyaringan di sini sudah ada. Kemudian kita lanjut ke aktivitas selanjutnya yaitu desinfeksi. Untuk desinfeksi kita di sini mungkin bisa menggunakan salah satu saja untuk contoh. Mungkin bisa menggunakan palette boxes saja. Oke, di sini kemudian kita memberi nama di bawahnya dengan nama desinfeksi. Oke, desinfeksi itu sudah ada. Kemudian kita lanjut ke aktivitas ketiga yaitu pengisian. Jadi untuk pengisian di sini kita bisa menggunakan ini aja untuk contoh saja untuk machine center. Kita taruh di sini, kita besarkan, kemudian kita beri nama lagi. Untuk nama prosesnya di sini berarti pengisian. Oke. Untuk selanjutnya ada pengemasan. Jadi untuk pengemasan mungkin kita bisa menggunakan box saja di sini. Bisa di bawahnya, bisa di sampingnya. Kita taruh saja di sini untuk box. Ini kita beri nama pengemasan. Oke. Sini pengemasan sudah ada. Kemudian untuk yang terakhir ada penyimpanan gudang. Jadi kita di sini bisa menggunakan pallet barrel ya. Kita taruh di sini, kita besarkan. Oke, kemudian kita beri nama penyimpanan gudang. Oke. Oke, untuk lokasinya kita sudah ada semua. Jadi ada 5 aktivitas di sini. Untuk selanjutnya kita bisa langsung lanjut ke build entities-nya. Ya, jadi untuk entities-nya kita di sini produknya adalah air minum dalam kemasan. Jadi ya bisa kita beri mungkin palette saja ya. Kita beri nama air minum seperti itu. Oke, kemudian kita untuk entities sudah ada di sini. Kemudian kita lanjut ke arrival. Ya. Jadi setelah tadi kita menginput entities-nya, kita di sini input untuk arrival-nya. Jadi untuk entity-nya kita pilih air minum. Kemudian untuk location-nya kita urut dari awal tadi penyaringan. Quantity each-nya 1. Terus occurrence-nya infinite. Frekuensinya 1. Dan kita enter. Kemudian untuk entity-nya sama air minum. Location-nya kita pindah ke desinfeksi. Quantity each-nya 1. Kemudian ini infinite. Dan frekuensinya 1 juga. Dan enter. Untuk aktivitas ketiga di sini entity-nya sama, air minum. Kemudian untuk pengisian, ini sama 1, ini sama infinite. Kemudian 1 juga. Kemudian lanjut ke aktivitas keempat, pengemasan. Sama juga. Oke, dan yang terakhir aktivitas kelima, yaitu penyimpanan gudang.
Untuk ininya sama semua. Oke. Jadi di sini untuk arrival sudah lengkap 5 aktivitas. Kemudian kita lanjut ke processing. Nah, kita masuk ke processing. Jadi untuk processing di sini untuk prosesnya kita entity menggunakan air minum dan location kita dari awal dari penyaringan. Kemudian kita ke outputnya di sini air minum juga. Untuk destination-nya kita pilih stasiun yang kedua, aktivitas yang kedua yaitu desinfeksi. Dan oke. Untuk move logic di sini kita menggunakan start feed. Nah, di sini. Jadi kita langsung masukkan saja datanya. Untuk penyaringan sudah ada datanya kita di sini 7, 8, 9, 7, 9, 7, 8, 9, 7, 9. Oke, ada 10 data ya. Kita enter saja untuk sumbernya kita kosongkan, kemudian auto fit. Di sini menggunakan discrete, di sini otomatis mati, kemudian kita oke. Nah, di sini udah keluar untuk angkanya. Kemudian kita langsung export saja. Di sini kita menggunakan pro model. Kemudian untuk fitted distribution-nya karena binomialnya yang paling gede, kita pilih binomial di sini. Oke. Dan ini clipboard 3. Oke, kita oke saja. Kemudian kita langsung masuk lagi ke move logic. Di sini kita pilih build. Kemudian ini move for. Dan kita langsung paste saja di sini hasil dari start tadi. Kemudian kita paste. Ya, kemudian kita close. Oke. Lanjut kita proses kedua. Kita enter dulu ya. Oke. Penyaringan tadi sini sudah ada. Dan kita pindah ke bawah. Entity air minum. Location-nya kita dari desinfeksi karena tadi udah di desinfeksi. Dan outputnya tetap air minum. Destination-nya kita pindah ke pengisian ya. Nah, di sini muncul panahnya. Kemudian masuk lagi ke move logic, kita menggunakan start feed lagi. Oke, di sini kita ada datanya sudah, ada 10 data. Kita masukkan saja datanya. Oke, sudah 10 data. Dan kita auto fit. Sama, masih discrete distribution. Ya, di sini sudah keluar binomialnya masih yang paling besar ya. Jadi kita menggunakan fitted distribution-nya tetap binomial. Seperti itu. Sini kita menggunakan pro model, binomial, kita menggunakan clipboard. Oke. Dan kita langsung masuk saja ke move logic-nya. Masih menggunakan move for, kita paste di sini. Paste. Oke, langsung kita close saja. Dan lanjut. Ya, ke bawah. Entity air minum. Untuk location, di sini kan sudah pengisian, berarti kita mulai dari pengisian. Untuk output-nya sama, air minum. Destination-nya kita pindah ke pengemasan. Ya, jadi pindah ke bawah. Untuk move logic-nya sama, kita menggunakan start feed lagi di sini. Kita masukkan datanya untuk pengisian. Ada 10 data sama, kita masukkan saja. Oke, sudah. Dan kita auto fit. Discrete lagi. Kemudian ya, udah keluar di sini binomialnya masih yang paling gede. Jadi untuk application kita menggunakan pro model dan ininya masih menggunakan binomial. Oke saja, kita mau kembali ke move logic-nya, move for, dan kita paste di sini, ya kita pastekan saja. Oke, sudah. Terus kita pindah lagi location yang keempat, yaitu pengemasan. Untuk output di sini sama air minum, destination-nya kita pindah ke penyimpanan gudang. Nah, ada panahnya di bawah ini. Pindah lagi ke move logic, kita menggunakan start feed lagi. Untuk pengemasan, masukkan saja datanya. Oke, 10 data sudah masuk. Kita auto fit di script. Oke, kemudian export saja. Application jangan lupa menggunakan pro model, kemudian fitted distribution kita menyesuaikan. Binomial masih yang paling gede, jadi kita menggunakan binomial. Kita oke saja, masuk lagi ke move logic, kita build, move for, kemudian kita paste. Seperti itu, sudah masuk. Kemudian untuk yang terakhir, entity kita menggunakan air minum masih. Kemudian untuk penyimpanan gudang,
Output-nya di sini masih sama air minum, untuk destination-nya lah ini terakhir kita pilih exit, seperti itu. Kemudian untuk move logic-nya, kembali lagi kita ke start feed, kita masukkan datanya di penyimpanan gudang, ada 10 data ya. Oke, sudah 10 data, kemudian kita auto feed, discrete distributions, ya. Kemudian kita langsung ekspor saja, jangan lupa menggunakan pro model. Kemudian untuk fitted distribution-nya di sini binomial masih gede, kita menggunakan binomial. Oke. Kita masuk lagi ke move logic, kita move for, kemudian klik kanan dan paste. Ya, sudah masuk semua. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita sudah memasukkan tadi sudah memasukkan prosesnya untuk 5 aktivitas di sini. Selanjutnya kita bisa melakukan simulasi di sini. Untuk option-nya kita ubah dulu. Jadi untuk option di sini untuk runtime-nya kita menggunakan 8 jam kerja. Dan untuk number of replication kita menggunakan 10. Kita oke, kemudian kita simulation, kita masuk ke save and run, kita save dulu. Untuk namanya bebas. Oke, udah save, kemudian untuk jalan run-nya jalan sendiri. Kemudian bisa kita percepat di sini, kita langsung geser saja. Ya, sudah. Dan ya, yes. Oke, dan kita di sini menggunakan normal run, kita menggunakan all di sini, kita klik oke. Oke, kemudian untuk di sini kita bisa melihat untuk entity activity, untuk data-datanya yang bisa kita yang selanjutnya akan kita hitung, seperti itu. Baik, kurang lebihnya seperti itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.